Selamat datang dalam pembahasan tentang proses pembentukan ini. Pernah kamu bertanya-tanya, gimana sih tubuh kita mengeluarkan zat sisa yang tidak lagi dibutuhkan? Proses urin adalah salah satu cara penting tubuh kita untuk menjaga keseimbangan dan kesehatan. Yuk kita belajar lebih dalam mengenai bagaimana tubuh kita bekerja dalam membuang zat-zat yang tidak lagi diperlukan. Tapi, sebelum kita masuk ke proses pembentukan urin, mari kita kenali anatomi sistem urinari. Sistem ini terdiri dari beberapa organ penting, yaitu ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra. Masing-masing dari organ ini berperan dalam pembentukan dan eliminasi urin, menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit dalam tubuh. Langkah pertama dalam pembentukan urin adalah proses filtrasi yang terjadi di ginjal, tepatnya di bagian kecil yang disebut glomerulus. Di sini, darah difiltrasi untuk memisahkan zat-zat yang tidak diperlukan, seperti urea, dari zat yang masih diperlukan oleh tubuh. Filtrasi ini memastikan bahwa zat-zat beracun dan kelebihan cairan dapat dikeluarkan. Setelah filtrasi, kita masuk tahap reabsorpsi. Di sini, zat-zat penting seperti glukosa, asam amino, dan ion tentu yang masih diperlukan oleh tubuh diserap kembali ke dalam darah. Reabsorpsi ini berlangsung di tubulus ginjal dan sangat penting untuk menghindari kehilangan zat berharga dalam urin. Langkah berikutnya adalah sekresi, di mana zat-zat yang berbahaya atau berlebih seperti ion, hidrogen, dan kalium disekresikan ke dalam tubulus ginjal. Proses ini memastikan tubuh membuang racun dan menjaga keseimbangan elektrolit. Setelah semua proses tersebut, urin yang sudah terbentuk akan mengalir menuju kandung kemih melalui saluran ureter. Di kandung kemih, urin disimpan hingga akhirnya dikeluarkan melalui uretra saat buang air kecil. Dalam proses pembentukannya, tak jarang sistem urinari menemui berbagai permasalahan yang berdampak pada kesehatan tubuh kita. Mari kita kenali beberapa gangguan yang umum terjadi dan bagaimana mereka bisa mempengaruhi proses eliminasi urinari. Oke, yang pertama ada infeksi saluran kemih atau ISK. Adalah salah satu masalah yang paling umum terjadi pada sistem urinaria. ISK bisa ditandai dengan gejala seperti nyeri saat buang air kecil, urin yang keruh, dan kadang-kadang disertai dengan demam. Jika tidak ditangani, ISK dapat menyebar ke ginjal dan menyebabkan komplikasi yang lebih serius. Kedua, batu ginjal. Batu ginjal terbentuk ketika zat-zat seperti kalsium dan asam urat mengkristal di ginjal. Batu ini dapat menyumbat saluran kemih dan menyebabkan nyeri yang sangat hebat, terutama saat batu bergerak di saluran kemih. Inkontinensia urin adalah kondisi di mana seseorang kehilangan kontrol untuk menahan keluarnya urin. Kondisi ini umum terjadi pada orang usia lanjut, tetapi juga bisa dialami oleh mereka yang memiliki gangguan medis tertentu. Masalah pada sistem urinari selanjutnya adalah retensi urin. Retensi urin adalah kondisi di mana kandung kemih tidak dapat dikosongkan sepenuhnya meskipun ada keinginan untuk buang air kecil. Kondisi ini dapat terjadi karena berbagai alasan. Salah satu penyebab umum adalah gangguan saraf, di mana saraf yang mengontrol fungsi kandung kemih tidak bekerja dengan baik. Hal ini bisa terjadi akibat cedera tulang belakang, diabetes, atau kondisi neurologis lainnya, seperti stroke atau multiple sclerosis. Pada pria, penyebab lain yang sering terjadi adalah pembesaran prostat yang dapat menekan saluran kemih atau uretra. Tekanan ini menyulitkan aliran urin keluar dari kandung kemih. Akibatnya, urin tertahan di dalam kandungan kemih dan seseorang mungkin merasa tidak nyaman atau bahkan mengalami infeksi saluran kemih. Jika retensi urin berlangsung lama, gejala retensi urin bisa meliputi kesulitan buang air kecil, aliran urin yang lemah, atau perasaan kandung kemih penuh meski sudah berkemih. Maka dari itu, mari jagalah sistem urinaria kita dengan menerapkan gaya hidup sehat. Mulailah dengan minum cukup air, menjaga pola makan seimbang, dan tidak menunda keinginan buang air kecil. Jika kamu merasakan gejala yang tidak biasa, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan tenaga medis. Ingat, menjaga kesehatan sistem urinaria adalah langkah penting untuk kualitas hidup yang lebih baik. Yuk, lindungi kesehatan kita mulai dari sekarang.